nama saya John Melkiades Syotang dari kelas 10 TKJ 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran sejarah. Konsep dasar sejarah terbagi ada 3. 1. Hakikat sejarah. 2. Pengertian sejarah. 3. Ciri-ciri utama sejarah. Dalam hakikat sejarah, dalam arti subjektif, ialah bangunan yang disusun sebagai suatu cerita. Dalam arti objektif, ialah peristiwa yang terjadi dan yang tidak dapat diulangi lagi. Pengertian sejarah, sejarah adalah ilmu mempelajari tentang peristiwa yang terjadi di masa lampau. Ciri-ciri utama sejarah terbagi 3. 1. Abadi. 2. Penting. 3. Unik. 1. Penting, karena peristiwa sejarah yang telah terjadi pada masa lampau dari sebuah bangsa itu akan menjadi sebuah pelajaran atau pegangan hidup dari bangsa tersebut di masa sekarang dan di masa depan. Contoh, perumusan Pancasila 1 Juni 1945, tragedi Bandung Lautan Api 23 Maret 1946, penyerangan umum 1 Maret 1949. 2. Unik. Dikatakan unik karena hanya terjadi pada waktu tertentu dan di tempat tertentu. Contohnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Abadi artinya peristiwa sejarah tidak akan dibilang atau untuk dari ingatan manusia karena ingatan manusia karena telah direkam dalam berbagai bentuk sumber sejarah. Contohnya, peristiwa sejarah yang abadi adalah Perang Dunia yang menyebabkan jutaan jiwa dan mengubah peta dunia. Pengertian sejarah 5 menurut para ahli, 1 menurut Ananda. J. Bang, sejarah merupakan semua kejadian atau peristiwa masa lalu. 2. Robin Witt, pengertian sejarah menurut Robin Witt lebih ke arah kemanusiaan. 3. John Toss, sejarah menurut John Toss adalah memori. Kolektif. 4. Herodotus, menurut Herodotus, pengertian sejarah merupakan satu kajian perputaran jatuh bangunan, masyarakat dan peradaban. 5. Ibnu Khaldun, menurut Ibnu Khaldun, sejarah merupakan catatan peradaban manusia. Sartono Kartodirajo, sejarah merupakan cerita tentang sebuah kejadian dengan membuat kembali peristiwa tersebut secara verbal. Teori masuknya ajaran Hindu Buddha ke Indonesia. 1. Teori Brahmana. 2. Kesatria. 3. Waisya. 4. Sudra. 5. Harus balik. Diakronis adalah berkenaan dengan pendekatan terhadap bahasa dengan melihat perkembangan sepanjang waktu bersifat historis. Contoh, 1492 terjadi peristiwa penemuan Amerika oleh Christopher Columbus. Sinkronis adalah cara berpikir yang meluas dalam ruang tetapi terbatas pada waktu. Contoh, suasana di Jakarta saat pembacaan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yang ketiga, kronologis adalah pengetahuan akan urutan waktu dari peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu secara runtun. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan.